Kita tahu bahwa tekanan darah tinggi dapat berbahaya bagi banyak orang, sehingga biasanya diberikan obat untuk membantu menurunkannya. Menurut rekomendasi umum, orang dewasa sebaiknya menjaga tekanan darah pada 120/80 mmHg. Namun, nilai ini juga berlaku untuk orang lanjut usia. Meskipun dengan bertambahnya usia, risiko mengembangkan hipertensi meningkat. Tekanan darah tinggi juga memiliki faktor keturunan, tetapi bahkan jika Anda tidak mengalaminya, hidup cukup lama dapat membuat Anda akhirnya mengembangkannya. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan telah didiagnosis dengan hipertensi, kemungkinan Anda sedang mengonsumsi obat dan bertanya-tanya berapa seharusnya tingkat tekanan darah ideal Anda. Berapa tekanan darah yang direkomendasikan pada lansia? Dalam video ini, kita akan membahas nilai tekanan darah yang optimal pada orang lanjut usia dan keseimbangan antara manfaat menurunkannya serta kemungkinan risikonya. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kesehatan, jangan lupa untuk memberi suka pada video ini dan berlangganan saluran kami. Apa itu tekanan darah dan mengapa penting? Sebelum mendalami nilai yang direkomendasikan, penting untuk memahami apa itu tekanan darah dan mengapa hal ini memainkan peran kunci dalam kesehatan kita. Tekanan darah adalah kekuatan yang digunakan darah untuk mendorong dinding arteri saat jantung memompanya ke seluruh tubuh. Tekanan sistolik, nilai atas mewakili tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi. Tekanan diastolik, nilai bawah menunjukkan tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat di antara denyut. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, hal ini dapat berdampak negatif pada jantung, arteri, otak, dan organ vital lainnya. Seiring waktu, kondisi ini meningkatkan risiko masalah serius seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, para profesional kesehatan menekankan pentingnya menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sesuai. Pembaruan pedoman tentang hipertensi. Pada tahun 2017, American College of Cardiology (ACC) dan American Heart Association (AHA) memperkenalkan pedoman baru untuk diagnosis dan pengelolaan hipertensi. Rekomendasi ini menetapkan parameter yang lebih tepat untuk mengidentifikasi dan mengobati tekanan darah tinggi dengan tujuan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Perubahan dalam pedoman tentang hipertensi. Setelah tinjauan menyeluruh terhadap peraturan sebelumnya, pedoman baru telah menurunkan ambang batas untuk mendiagnosis hipertensi. Sekarang, tekanan darah sebesar 130/80 mmHg atau lebih dianggap sebagai tekanan darah tinggi pada semua orang. Sebelumnya, batas ini adalah 140/90 mmHg untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan 150/80 mmHg untuk mereka yang berusia di atas 65 tahun. Berdasarkan parameter baru ini, tekanan darah normal kurang dari 120/80 mmHg. Tekanan darah tinggi, sistolik antara 120 dan 129 mmHg dengan diastolik di bawah 80 mmHg. Hipertensi tahap 1, sistolik antara 130 dan 139 mmHg atau diastolik antara 80 dan 89 mmHg. Hipertensi tahap 2, sistolik 140 mmHg atau lebih atau diastolik 90 mmHg atau lebih. Bagi lansia, pembaruan ini dapat mengubah klasifikasi mereka. Nilai sistolik 140 mmHg yang sebelumnya dianggap dapat diterima bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, kini dapat didiagnosis sebagai hipertensi tahap 1 atau 2. Penyesuaian ini merupakan perubahan signifikan dalam evaluasi tekanan darah. Mengapa tekanan darah meningkat seiring usia? Banyak orang lanjut usia bertanya-tanya apakah normal jika tekanan darah mereka meningkat seiring waktu. Jawabannya adalah ya. Seiring bertambahnya usia, beberapa faktor alami berkontribusi terhadap peningkatan ini. Salah satu yang utama adalah kekakuan arteri. Dengan bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan elastisitas dan menjadi lebih kaku, yang membuat aliran darah lebih sulit dan dapat meningkatkan tekanan darah.
Faktor yang mempengaruhi tekanan darah pada lansia. Perubahan hormonal. Seiring bertambahnya usia, variasi kadar hormon dapat memengaruhi fungsi jantung dan arteri, yang berdampak pada regulasi tekanan darah. Gangguan fungsi ginjal. Seiring waktu, ginjal bisa kehilangan efisiensinya dalam menyaring dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit yang dapat mempengaruhi kontrol tekanan darah. Karena perubahan alami ini, banyak dokter lebih memilih untuk tidak menurunkan tekanan darah secara agresif pada lansia. Kekhawatiran utama adalah risiko hipotensi, tekanan darah rendah, yang dapat menyebabkan pusing, pingsan, jatuh, kebingungan, dan meningkatkan risiko gagal ginjal. Studi SPRINT dan temuannya. Studi SPRINT Asystolic Blood Pressure Intervention Trial yang dipublikasikan pada tahun 2015 menjadi tonggak penting dalam penetapan standar tekanan darah yang lebih ketat. Studi ini melibatkan 9.300 orang berusia 50 tahun ke atas yang memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskular, tetapi tidak memiliki riwayat diabetes, demensia, atau stroke. Usia rata-rata peserta adalah 68 tahun. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pengobatan standar, target tekanan sistolik 140 mmHg. Kelompok pengobatan intensif, target tekanan sistolik di bawah 120 mmHg. Selama periode 3 tahun, para peneliti menganalisis efek samping, perkembangan penyakit kronis, masalah kardiovaskular, dan tingkat kematian. Salah satu temuan utama adalah bahwa kelompok yang menjalani pengobatan konvensional mengalami 2,19% kejadian kardiovaskular serius per tahun. Manfaat dan risiko pengendalian tekanan darah secara intensif. Sementara kelompok pengobatan konvensional dalam studi SPRINT mengalami 2,19% kejadian kardiovaskular serius per tahun. Kelompok dengan target tekanan sistolik di bawah 120 mmHg hanya mengalami 1,65%. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga tekanan darah pada tingkat yang lebih rendah dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Namun, pendekatan yang lebih ketat ini juga memiliki kelemahan. Peserta dalam kelompok pengobatan intensif mengalami peningkatan kejadian hipotensi, gagal ginjal akut, dan ketidakseimbangan elektrolit. Efek samping ini sangat mengkhawatirkan pada lansia, yang memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh dan mengalami masalah ginjal. Studi CHRT, sudut pandang lain. Pada tahun 2021, studi CHRT meneliti hampir 20.000 orang dewasa Tiongkok berusia 60 hingga 80 tahun untuk mengevaluasi dua pendekatan dalam pengobatan tekanan darah. Pengobatan intensif dengan target tekanan sistolik di bawah 130 mmHg. Pengobatan standar dengan target tekanan sistolik 150 mmHg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah di bawah 130 mmHg secara signifikan mengurangi risiko stroke dan kejadian kardiovaskular serius dibandingkan dengan ambang batas 150 mmHg. Namun, seperti pada studi SPRINT, kontrol tekanan darah yang lebih agresif juga meningkatkan risiko hipotensi dan komplikasi ginjal. Kedua studi ini menegaskan bahwa meskipun tekanan darah yang lebih rendah memberikan manfaat kardiovaskular yang besar, hal itu juga dapat meningkatkan kemungkinan efek samping. Menemukan keseimbangan yang ideal. Jika Anda berusia lebih dari 65 tahun, mungkin Anda bertanya-tanya berapa target tekanan darah yang paling sesuai untuk Anda. Personalisasi pengobatan adalah kuncinya. Studi SPRINT menunjukkan bahwa menurunkan tekanan sistolik hingga sekitar 120 mmHg dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Namun, tidak semua orang dapat mentoleransi obat-obatan yang diperlukan untuk mencapai tingkat ini tanpa mengalami efek samping seperti pusing, kelelahan, jatuh, atau gagal ginjal. Dalam beberapa kasus, terutama pada lansia yang lemah, memiliki banyak penyakit, atau mengonsumsi banyak obat, target yang lebih fleksibel, yaitu 140 atau bahkan 150 mmHg, mungkin lebih aman dan sesuai.
Hal ini membantu mengurangi risiko hipotensi dan efek negatif lainnya, sekaligus memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Polifarmasi dan implikasinya. Banyak lansia mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengatasi berbagai kondisi, seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau radang sendi. Fenomena ini dikenal sebagai polifarmasi yang dapat meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyesuaikan pengobatan tekanan darah berdasarkan kebutuhan individu, guna menghindari komplikasi yang tidak perlu. Risiko dan efek samping obat tekanan darah. Mengonsumsi obat yang lebih kuat atau menambahkan obat baru untuk mengontrol tekanan darah dapat meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping. Beberapa efek samping yang paling umum meliputi pusing, mual, dan gangguan pencernaan. Dalam kasus penggunaan inhibitor ACE, beberapa efek samping yang sering terjadi adalah kelelahan atau kelemahan, batuk terus-menerus, pembengkakan pada pergelangan kaki atau kaki, penurunan fungsi ginjal. Oleh karena itu, mengontrol tekanan darah tidak hanya tentang mencapai angka tertentu, tetapi juga mengevaluasi apakah pengobatan dapat dipertahankan tanpa mengorbankan kualitas hidup. Perubahan gaya hidup, alternatif non-farmakologis. Meskipun obat berperan penting dalam mengelola tekanan darah, perubahan gaya hidup dapat sama efektifnya, atau bahkan lebih efektif dalam beberapa kasus. Beberapa strategi utama meliputi pola makan sehat, pola makan seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak membantu menjaga tekanan darah dalam batas normal. Diet DAS, pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. Pola makan ini, yang berfokus pada pengurangan natrium dan konsumsi makanan kaya nutrisi, telah terbukti bermanfaat bagi orang-orang dari berbagai usia. Mengurangi asupan garam. Mengurangi konsumsi natrium dapat menurunkan tekanan darah, terutama pada orang lanjut usia. Untuk mencapai hal ini, disarankan untuk menghindari makanan olahan, sup kalengan, dan penggunaan garam berlebihan dalam makanan. Olahraga teratur, aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, atau latihan aerobik ringan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tidak perlu melakukan latihan intensif, karena bahkan olahraga moderat yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat besar. Menjaga berat badan yang sehat. Menurunkan berat badan dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban pada jantung. Setiap kilogram yang hilang berkontribusi pada peningkatan kesehatan kardiovaskular. Mengurangi konsumsi alkohol. Penyalahgunaan alkohol dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Jika Anda memutuskan untuk minum, lakukan dengan moderasi. Jumlah yang disarankan adalah hingga 1 gelas per hari untuk wanita dan hingga 2 gelas untuk pria, meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada setiap individu. Manajemen stres. Stres berkepanjangan dapat memicu hipertensi. Untuk menjaga keseimbangan, teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga bisa menjadi alat yang berguna untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat mengurangi kebutuhan akan obat atau menurunkan dosis yang diperlukan untuk menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sehat. Cara mengukur tekanan darah dengan benar. Penting untuk mengetahui cara dan waktu yang tepat untuk mengukur tekanan darah. Sementara pengukuran di klinik mengikuti protokol standar, pengukuran di rumah dapat lebih mencerminkan kondisi sehari-hari. Berikut beberapa tips untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ukur tekanan darah pada waktu yang sama setiap hari, misalnya sebelum sarapan atau sebelum mengonsumsi obat. Duduk dalam posisi yang nyaman dengan kaki menapak di lantai dan punggung tegak, lalu tunggu setidaknya 5 menit sebelum mengukur. Gunakan tensimeter rumah yang telah dikalibrasi dengan benar. Lakukan 2 hingga 3 pengukuran dengan jeda 1 menit dan hitung rata-ratanya.
Pada beberapa orang lanjut usia, tekanan darah dapat meningkat saat berada di klinik karena kecemasan, hipertensi jas putih, atau sebaliknya, tampak normal di tempat kerja tetapi tinggi di rumah, hipertensi terselubung. Pengukuran tekanan darah secara rutin di rumah dapat membantu mengidentifikasi variasi ini dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan kardiovaskular. Tekanan darah terlalu tinggi atau rendah. Menjaga tekanan darah dalam rentang yang aman sangat penting. Jika tekanan sistolik, angka tertinggi, secara konsisten melebihi 170 mHg, atau tekanan diastolik, angka terendah, berada di atas 100 mHg, maka disarankan untuk mengambil tindakan untuk menurunkannya, karena nilai-nilai ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Dalam kebanyakan kasus, obat diperlukan untuk mencapai tingkat yang lebih aman. Mengenali tanda peringatan pada tekanan darah. Jika Anda memiliki tekanan darah yang sangat tinggi dan mengalami gejala seperti sakit kepala parah, nyeri dada, kesulitan bernapas, atau kebingungan, Anda mungkin sedang mengalami krisis hipertensi. Dalam situasi ini, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis. Di sisi lain, jika Anda sering merasa pusing atau mengalami kelelahan yang terus-menerus, ada baiknya memeriksa apakah tekanan darah Anda terlalu rendah, terutama jika nilainya 90-60 mmHg atau lebih rendah. Dalam beberapa kasus, pengobatan yang terlalu agresif untuk menurunkan tekanan darah dapat menyebabkan hipotensi, yang bisa berisiko, terutama pada orang lanjut usia, karena meningkatkan kemungkinan terjatuh. Pentingnya pendekatan yang dipersonalisasi. Setiap orang memiliki riwayat kesehatan yang unik, sehingga penting untuk bekerja sama dengan dokter yang memahami kondisi Anda secara menyeluruh, termasuk obat-obatan yang Anda konsumsi dan efek samping yang mungkin terjadi. Lebih dari sekadar mengikuti rekomendasi umum, kesejahteraan dan kualitas hidup Anda harus menjadi prioritas utama. Jika Anda lebih suka merasa aktif dan berenergi daripada hanya berfokus pada angka tertentu, bicarakan dengan dokter tentang target kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sedikit pusing atau kelelahan ringan dapat membantu mengurangi risiko stroke, Anda mungkin bisa mempertimbangkan penyesuaian dosis atau jenis obat. Selain itu, terdapat alternatif alami seperti perubahan pola makan, aktivitas fisik, dan teknik manajemen stres yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil tanpa bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Pertimbangan tentang standar baru tekanan darah. Sejak 2017, tekanan darah 130/80 mHg atau lebih telah diklasifikasikan sebagai hipertensi, bahkan untuk orang berusia di atas 65 tahun. Meskipun penelitian seperti SPRINT dan CRT menunjukkan manfaat dari pengendalian tekanan darah yang ketat, mereka juga menyoroti risiko yang terkait, terutama pada lansia. Bagi sebagian orang lanjut usia, mempertahankan tekanan darah sekitar 140 atau bahkan 150 mHg mungkin lebih aman karena perubahan alami akibat penuaan daripada memaksanya turun di bawah 120 mmHg. Meskipun menurunkan tekanan darah dapat memberikan manfaat kardiovaskular, penting untuk mempertimbangkan efek samping obat dan dampak dari mengonsumsi berbagai jenis obat sekaligus. Rencana kesehatan yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kebiasaan sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam dan alkohol, serta mengelola stres dapat menjadi cara efektif untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, melakukan pengukuran tekanan darah di rumah dengan alat yang sesuai dapat membantu mendeteksi fluktuasi yang mungkin tidak terlihat dalam pemeriksaan medis. Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang. Yang terbaik adalah menyusun rencana kesehatan yang dipersonalisasi bersama dokter Anda, menemukan keseimbangan antara menjaga tekanan darah dalam kisaran yang aman dan menghindari efek samping yang dapat mengganggu kualitas hidup Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi tentang kesehatan. Terima kasih telah menonton, dan ingat,
Menjaga kesehatan jantung itu penting di setiap usia. Hari ini, kamu akan mengetahui tentang sebuah minuman kuno yang telah dijaga selama generasi, sebuah ritual yang terinspirasi oleh kebijaksanaan Buddha yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisikmu, tetapi juga membuka pintu menuju harmoni spiritual yang lebih dalam. Mengintegrasikannya ke dalam rutinitas malammu bisa menjadi kebiasaan transformatif yang mampu meningkatkan hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam video ini, aku akan membagikan semua detail tentang minuman ini. Apa itu, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-harimu agar kamu dapat melihat perubahan luar biasa hanya dalam 1 minggu. Kamu akan menemukan mengapa ritual ini telah dipraktikkan selama berabad-abad dan bagaimana ia dapat membantumu bangun setiap pagi dengan lebih banyak energi, perasaan lebih ringan, dan hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Sebelum kita melanjutkan, aku mengundangmu untuk menunjukkan dukunganmu dengan menyukai video ini dan meninggalkan komentar yang mengatakan, "Saya siap untuk memperbarui tubuh dan energi saya." Tindakan sederhana ini memperkuat komitmenmu terhadap transformasi yang akan kamu alami. Jadi, bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Renungkan sejenak. Berapa kali kamu tidur dalam keadaan lelah, dengan pikiran penuh kekhawatiran, dan bangun tanpa energi yang cukup, seolah-olah istirahatmu tidak benar-benar memulihkan? Ini terjadi karena, tanpa kita sadari, kita mengganggu proses alami regenerasi tubuh. Namun, para biksu Buddha menemukan bahwa beberapa bahan tertentu dapat meningkatkan proses ini di malam hari, memungkinkan setiap pagi menjadi awal yang benar-benar menyegarkan. Minuman yang akan kamu kenal ini bukan sekadar ramuan dari bahan-bahan alami, tetapi juga saluran untuk keseimbangan dan pemulihan yang dirancang untuk membantu tubuhmu melepaskan racun, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan kualitas tidur. Ketika kamu mengonsumsinya dengan niat yang jelas dan menjadikannya sebagai ritual, kamu tidak hanya memberi nutrisi pada tubuhmu, tetapi juga memprogram ulang alam bawah sadarmu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengubah istirahatmu menjadi pengalaman yang benar-benar menyegarkan? Karena apa yang kamu lakukan sebelum tidur secara langsung memengaruhi bagaimana perasaanmu saat bangun. Sekarang, setelah kamu memahami betapa pentingnya tidur yang berkualitas dalam proses transformasimu, saatnya untuk mengetahui bahan-bahan yang membentuk minuman kuno ini dan bagaimana mereka dapat memengaruhi kesejahteraanmu hanya dalam 7 hari. Apa yang akan kamu pelajari bukan sekadar ramuan biasa. Ini adalah kombinasi yang tepat dari elemen-elemen yang telah digunakan selama berabad-abad dalam tradisi seperti pengobatan Buddha dan Ayurveda, masing-masing dengan khasiat khusus untuk mendukung penyembuhan dan revitalisasi saat kamu tidur. Komponen utama dari minuman ini adalah jahe, akar dengan khasiat luar biasa untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu tubuh menghilangkan racun. Efek pemurniannya memungkinkan tubuh menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan saat tidur, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem kekebalan alami tubuh. Bahan penting kedua adalah kunyit, yang dalam banyak tradisi dikenal sebagai harta karun bagi kesehatan. Efek penyembuhannya membantu melawan stres oksidatif dan penuaan dini, serta mendukung tidur yang lebih nyenyak dengan menyeimbangkan sistem saraf. Elemen ketiga adalah madu murni, pemanis alami dengan sifat menyeimbangkan yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk menyelaraskan energi internal. Selain memberikan sentuhan manis yang lembut, madu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam, mencegah gangguan tidur, dan meningkatkan perasaan ketenangan. Terakhir, kita memiliki susu emas, yang bisa berasal dari nabati atau hewani, tergantung pada preferensi masing-masing orang. Dalam berbagai praktik spiritual, susu emas dianggap sebagai makanan yang menutrisi baik tubuh maupun pikiran. Kombinasi kunyit dan madu menciptakan sinergi khusus yang merilekskan sistem saraf, meredakan stres, dan mendorong keadaan ketenangan yang mendalam sebelum tidur. Ketika bahan-bahan ini dikombinasikan dan dikonsumsi dengan niat yang sadar, hasilnya adalah minuman malam yang kuat dan berdampak pada kesejahteraan sejak hari pertama. Potensinya tidak hanya terletak pada manfaat fisiknya,
tetapi juga pada energi yang terkandung dalam proses pembuatannya dan hubungan batin yang dibangkitkannya dalam diri peminumnya. Sekarang setelah kamu mengetahui nilai dari setiap komponen, saatnya mendalami proses yang akan mengaktifkan kekuatan pemulihannya. Dalam banyak filosofi kuno, setiap tindakan memiliki makna yang lebih dalam ketika dilakukan dengan penuh perhatian dan tujuan. Mempersiapkan minuman ini bukan sekadar resep, tetapi sebuah ritual yang memperkuat hubungan dengan alam dan dengan niat untuk mencapai kesejahteraan. Ini bukan hanya tentang mencampur bahan, tetapi tentang mengikuti setiap langkah dengan rasa hormat, kejernihan, dan dedikasi, memungkinkan energinya bekerja selaras dengan dirimu. Niat dalam menyiapkan minuman ini sama pentingnya dengan bahan-bahan yang menyusunnya. Menurut ajaran spiritual kuno, energi dari seseorang yang menyiapkan makanan atau minuman akan tersalurkan kepada orang yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan kesadaran penuh, menaruh hati dan pikiran dalam setiap tindakan, sambil memvisualisasikan perubahan yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu. Langkah pertama, selaraskan lingkungan dan dirimu sendiri. Sebelum memulai persiapan, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung, baik di sekitarmu maupun dalam pikiranmu. Menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi membantu menciptakan atmosfer keseimbangan dan ketenangan. Luangkan beberapa menit untuk merapikan dapur atau tempat di mana kamu akan membuat minuman ini, memastikan tidak ada gangguan dan tempat tersebut dipenuhi dengan energi positif. Setelah lingkungan siap, berikan dirimu waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam, melepaskan segala ketegangan atau kekhawatiran. Tarik napas perlahan, biarkan ketenangan meresap ke dalam dirimu, lalu hembuskan napas untuk melepaskan stres dan energi negatif yang tertahan. Bayangkan setiap tarikan napas membersihkan pikiranmu dan menyelaraskanmu dengan energi baru yang menyegarkan. Saat menyiapkan minuman ini, tetap fokus pada tujuan kesehatan dan pembaruan. Tetapkan niatmu dengan jelas, memperkuat tubuh, menghilangkan racun, dan bangun di pagi hari dengan vitalitas. Ingatlah bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan kehadiran penuh dan rasa syukur, memungkinkan praktik ini menjadi ritual transformasi yang sejati. Langkah kedua, panaskan bahan dasar cair. Langkah berikut dalam menyiapkan minuman ini adalah memanaskan 1 cangkir susu emas, yang akan menjadi bahan dasar. Jika kamu lebih menyukai alternatif nabati, kamu bisa memilih susu almond, kelapa, atau oat, karena lebih ringan dan mudah dicerna, membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Tuangkan susu ke dalam panci kecil dan panaskan dengan api kecil. Hindari sampai mendidih, karena suhu yang terlalu tinggi bisa mengubah sifatnya dan mengurangi manfaatnya. Saat susu perlahan-lahan memanas, bayangkan bagaimana ia menyerap setiap bahan dengan penuh kasih, memperkuat efeknya. Langkah ketiga, tambahkan jahe dan kunyit. Setelah susu mencapai suhu yang tepat, saatnya menambahkan jahe dan kunyit. Jahe, dengan sifatnya yang hangat dan menyegarkan, merangsang sirkulasi dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Jika kamu menggunakan jahe segar, potong 1 irisan tipis dan masukkan ke dalam campuran. Jika menggunakan jahe bubuk, setengah sendok teh sudah cukup. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh kunyit. Rempah ini sangat dikenal karena sifat antiinflamasi dan regeneratifnya, bekerja selama tidur untuk mendukung pemulihan sel dan keseimbangan energi. Saat bahan-bahan ini bercampur dalam susu, aduk perlahan dengan penuh kesadaran. Visualisasikan bagaimana khasiatnya aktif dan menyatu, menciptakan kombinasi harmonis yang menutrisi tubuh dan pikiran. Langkah keempat, maniskan dengan madu murni. Setelah semua bahan tercampur dengan baik dan minuman mencapai suhu yang tepat, angkat dari api dan tambahkan 1 sendok teh madu murni. Bahan ini, dalam bentuknya yang paling alami, memiliki kualitas unik yang mendukung keseimbangan internal dan tidur yang nyenyak. Penting untuk tidak menambahkan madu saat minuman masih terlalu panas, karena panas berlebihan bisa merusak enzim alaminya dan mengurangi manfaatnya. Masukkan madu setelah minuman diangkat dari api dan aduk perlahan. Saat madu larut, rasakan bagaimana rasa manis alaminya menyempurnakan minuman ini, menciptakan rasa tenang dan kesejahteraan.
Ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur atas bahan-bahan alami yang telah diberikan oleh alam. Langkah kelima, tambahan energi dan harmoni. Jika ingin meningkatkan manfaat dari minuman ini, kamu bisa menambahkan sedikit kayu manis atau pala. Sejak zaman kuno, bahan-bahan ini dihargai karena efek relaksasinya dan kemampuannya untuk meningkatkan energi spiritual. Kayu manis tidak hanya memberikan kehangatan dan aroma khas, tetapi juga dikaitkan dengan perlindungan dan kemakmuran. Sementara itu, pala membantu meningkatkan kejernihan mental dan merangsang intuisi. Saat menambahkannya, kamu bisa memperkuat niatmu dengan afirmasi positif, seperti, minuman ini menyeimbangkan tubuhku, membebaskan pikiranku, dan memperbarui energiku agar aku bangun dengan vitalitas. Bayangkan bagaimana setiap kata meresap ke dalam campuran ini, mengisi minuman dengan getaran yang kuat dan memperkuat tujuannya sebagai penyembuh. Sentuhan kecil ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memperdalam makna di balik ritual ini. Langkah keenam, momen koneksi dan pembaruan. Carilah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk menikmati minuman ini dengan penuh kesadaran. Duduklah dengan nyaman dan minumlah perlahan. Biarkan setiap tegukan menghangatkan tubuhmu dan menenangkan pikiranmu, mempersiapkanmu untuk tidur yang nyenyak. Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah saat untuk terhubung dengan diri sendiri. Saat menikmati minuman ini, visualisasikan bagaimana bahan-bahannya bekerja di dalam tubuhmu, melepaskan ketegangan, memulihkan keseimbangan, dan mempersiapkanmu untuk proses regenerasi malam hari. Biarkan ramuan ini bekerja dalam tubuhmu, sementara kamu menyerahkan diri ke dalam tidur yang menyegarkan. Setelah selesai, tutup matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bersyukurlah atas pengalaman ini. Rasa syukur adalah kekuatan besar yang menyelaraskan kita dengan kesejahteraan. Jadi luangkan waktu sejenak untuk menghargai setiap bahan, kesehatanmu, dan kesempatan untuk menutrisi diri, baik secara fisik maupun spiritual. Awal transformasimu. Sekarang setelah kamu belajar menyiapkan minuman ini dengan penuh kesadaran, kamu siap memulai proses transformasi yang mendalam. Dalam hanya 7 hari, kamu akan mulai merasakan bagaimana tubuhmu direvitalisasi, pikiranmu menemukan ketenangan, dan energimu berkembang. Inilah titik awal dari perubahan besar, dan segala yang kamu butuhkan untuk mengalaminya sudah ada di tanganmu. Dampaknya sejak hari pertama. Menjadikan eliksir suci ini sebagai bagian dari rutinitas malammu lebih dari sekadar menikmati minuman hangat. Kamu sedang mengintegrasikan ritual yang dipenuhi dengan energi murni dan kebijaksanaan kuno ke dalam hidupmu. Pengaruhnya langsung meresap ke dalam dirimu, mengaktifkan proses internal yang secara kuat menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang sementara atau dangkal. Ini adalah kunci menuju pembaruan dan penyembuhan. Hari demi hari, tegukan demi tegukan, kamu akan merasakan manfaatnya semakin nyata. Transformasi tidak terjadi seketika, tetapi dengan ketekunan dan komitmen, kamu akan mengalami evolusi yang nyata dalam kesejahteraanmu. Hari 1, tidur nyenyak dan menyegarkan. Sejak malam pertama kamu minum ramuan ini, tubuhmu akan mulai rileks secara mendalam. Ketegangan yang menumpuk sepanjang hari perlahan menghilang, memungkinkanmu mencapai ketenangan pikiran. Jika kamu sering terbangun di tengah malam atau mengalami tidur yang tidak nyenyak, kamu akan terkejut dengan kualitas istirahat yang kamu dapatkan. Kombinasi kunyit, jahe, dan madu membantu mengatur kadar melatonin, hormon yang mengontrol tidur, sehingga kamu dapat beristirahat dengan lebih kontinu dan menyegarkan. Saat bangun, tubuhmu akan terasa lebih bertenaga, dan kamu akan merasakan kesejahteraan halus, seolah-olah kamu telah melangkah menuju pembaruan total. Hari 2, pengurangan stres dan kecemasan. Di hari kedua, perubahan pada tubuh dan pikiranmu akan semakin nyata. Kamu akan merasakan pelepasan ketegangan internal dan penurunan kecemasan yang signifikan. Ini terjadi berkat kerjasama kunyit dan madu yang mempengaruhi sistem saraf untuk menurunkan kadar kortisol, hormon penyebab stres. Seiring dengan tidur malam yang semakin nyenyak,
Tubuhmu mulai memproduksi lebih banyak serotonin, hormon kebahagiaan, yang memberikan perasaan tenang dan seimbang. Kamu akan merasa lebih damai dengan dirimu sendiri dan lingkungan sekitar, menghadapi hari dengan semangat yang diperbarui. Hari 3, energi dan vitalitas yang lebih besar. Pada hari ketiga, kamu akan merasakan lonjakan energi yang signifikan. Rasa lelah di pagi hari dan kelelahan yang terus-menerus mulai menghilang. Kamu akan bangun dengan kejernihan mental yang lebih baik dan dorongan motivasi yang sebelumnya terasa sulit dicapai. Hal ini terjadi karena jahe merangsang metabolisme, meningkatkan sirkulasi, dan memperbaiki oksigenasi tubuh. Selain itu, selama beberapa hari ini, tubuhmu telah membuang racun dan meregenerasi sel saat tidur, memberikan sensasi ringan dan segar sepanjang hari. Hari 4, kulit lebih bersinar. Transformasi ini tidak hanya terasa dalam energimu, tetapi juga terlihat dalam penampilanmu. Pada hari keempat, perubahan pada kulitmu mulai terlihat. Sifat antioksidan dan antiinflamasi kunyit, dikombinasikan dengan efek pemurnian dari madu, bekerja untuk meregenerasi dan meremajakan kulit dari dalam. Tanda-tanda stres, paparan sinar matahari, dan polusi mulai memudar, meninggalkan kulit yang lebih bercahaya, halus, dan segar. Saat bercermin, kamu akan melihat pantulan yang lebih segar dan berenergi, sebuah cerminan dari kesejahteraan yang sedang kamu bangun di dalam dirimu. Hari 5, pencernaan lebih ringan dan detoksifikasi. Pada hari kelima, kamu akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam sistem pencernaanmu. Jika sebelumnya kamu sering mengalami kembung, rasa tidak nyaman setelah makan, atau sensasi berat di perut, kini yang terjadi justru sebaliknya. Jahe dan kunyit adalah sekutu kuat dalam proses detoksifikasi, terutama untuk hati dan usus. Berkat efek pemurniannya, tubuhmu akan lebih efisien dalam mengeluarkan racun yang menumpuk, memberikan rasa ringan di area perut. Seiring dengan keseimbangan sistem pencernaan, ketidaknyamanan yang sebelumnya mengganggumu mulai menghilang, membuatmu menikmati pencernaan yang lebih lancar dan harmonis. Hari 6, kejernihan pikiran dan konsentrasi yang lebih tajam. Hari ke-6 menjadi titik balik dalam transformasimu. Bukan hanya tubuhmu yang terasa lebih bersih dan ringan, tetapi pikiranmu juga mulai mencerminkan kesejahteraan itu. Kabut mental yang dulu menghalangi fokusmu perlahan memudar, memungkinkanmu berpikir dengan lebih jernih. Gangguan yang biasanya menghambat konsentrasimu akan melemah, dan kamu akan merasakan tingkat kehadiran dan kendali yang lebih besar atas harimu. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, dan kamu akan merasa lebih terhubung dengan pikiran serta intuisimu. Energi yang telah kamu bangun melalui ritual malam ini kini berubah menjadi peningkatan kemampuan berkonsentrasi serta pikiran yang lebih gesit dan waspada. Hari 7, transformasi total tubuh, pikiran, dan jiwa. Pada hari ke-7, kebiasaan sederhana yang kamu mulai telah berubah menjadi sebuah kelahiran kembali. Tubuh, pikiran, dan jiwamu kini mencapai harmoni yang mendalam. Energi yang diperbarui mengalir secara alami di dalam dirimu, dan setiap sel dalam tubuhmu bergetar dengan vitalitas baru. Kini, kamu menyadari bahwa minuman ini bukan sekadar campuran bahan alami, melainkan eliksir kesejahteraan yang telah membangkitkan kemampuanmu untuk menyembuhkan, meregenerasi, dan meningkatkan energimu. Mulai saat ini, setiap tegukan yang kamu minum akan menjadi pengingat bahwa kekuatan transformasi selalu ada di dalam dirimu. Dan yang terbaik dari semuanya, ini hanyalah awal dari perjalanan menuju keseimbangan, kesehatan, dan kepenuhan hidup yang sejati. Kesalahan 1, menyiapkannya dengan tergesa-gesa atau tanpa niat. Kunci ajaran Buddha terletak pada praktik sadar, yaitu memberikan perhatian penuh pada setiap momen. Jika Anda menyiapkan minuman ini dengan terburu-buru, tanpa niat, atau secara otomatis, Anda akan menghalangi sebagian dari kekuatannya. Ini bukan sekadar mencampur bahan, tetapi menciptakan ramuan untuk transformasi. Jika dilakukan dengan pikiran yang teralihkan atau tanpa koneksi nyata terhadap prosesnya, energi yang salah bisa masuk ke dalam ritual Anda. Sebelum menyiapkannya,
Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan bersyukur atas setiap bahan yang digunakan. Bayangkan bagaimana minuman ini menjadi saluran penyembuhan dan pembaruan. Isi dengan cinta, rasa syukur, dan tujuan. Ingatlah, energi yang Anda pancarkan saat menyiapkannya adalah energi yang akan Anda terima saat meminumnya. Kesalahan 2. Tidak menghormati momen saat meminumnya. Sama seperti pentingnya persiapan, proses meminumnya juga harus menjadi momen yang sakral. Jika Anda meminumnya dengan tergesa-gesa, sambil melihat ponsel, atau dalam keadaan tidak fokus, energi minuman ini tidak akan sepenuhnya mengalir dalam diri Anda. Carilah tempat yang tenang dan bebas gangguan. Pegang cangkir dengan kedua tangan, rasakan kehangatannya, dan hirup aroma setiap bahan. Minumlah dengan perlahan. Biarkan ramuan ini mengalir melalui tubuh Anda dan mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak. Ini bukan sekadar tindakan mengonsumsi, tetapi jembatan antara diri Anda saat ini dan versi terbaik dari diri Anda. Kesalahan 3. Tidak menjaga konsistensi. Manfaat dari minuman ini bersifat akumulatif. Jika Anda hanya meminumnya beberapa kali dan mengharapkan hasil yang ajaib, Anda melewatkan kesempatan untuk transformasi yang sesungguhnya. Seperti halnya praktik spiritual atau kebiasaan untuk kesejahteraan, kuncinya adalah konsistensi. Setiap malam adalah kesempatan untuk memperbarui energi Anda, membersihkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh untuk regenerasi yang mendalam. Jadikan ritual ini sebagai komitmen untuk diri sendiri. Ketika Anda melakukannya dengan disiplin, kekuatannya akan semakin berkembang, dan dampaknya akan menjadi semakin mendalam. Kesalahan 2. Menggunakan bahan olahan atau berkualitas rendah. Dalam kebijaksanaan Buddha, kemurnian adalah kunci untuk mencapai hasil yang tahan lama. Bahan-bahan yang Anda pilih untuk menyiapkan minuman suci ini akan menentukan kekuatannya dalam menyembuhkan. Jika Anda menggunakan produk olahan, seperti madu rafinasi, kunyit buatan, atau susu dengan tambahan zat kimia, Anda akan menghambat sebagian dari potensinya. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk penyembuhan, tetapi kita harus belajar memilih dengan bijak. Selalu pilih bahan yang segar, alami, dan organik. Dengan begitu, Anda tidak hanya memberi tubuh Anda nutrisi terbaik, tetapi juga menghormati siklus alami kehidupan serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan diri sendiri. Ingatlah, kemurnian dari apa yang Anda konsumsi akan tercermin dalam kualitas manfaat yang Anda rasakan. Kesalahan 3. Meminumnya pada suhu yang salah. Ini adalah detail yang sering diabaikan, tetapi suhu minuman sangat penting untuk mengaktifkan kekuatannya. Jika Anda meminumnya terlalu panas, itu bisa mengiritasi sistem pencernaan Anda dan menghambat penyerapan nutrisi. Sebaliknya, jika terlalu dingin, tubuh Anda akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasimilasi khasiat penyembuhannya. Suhu yang ideal adalah hangat, mendekati suhu tubuh. Dengan cara ini, bahan-bahan akan melepaskan manfaatnya secara maksimal, dan tubuh Anda dapat menyerapnya dengan lebih mudah. Selain itu, suhu yang tepat membantu tubuh rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur nyenyak serta regenerasi malam yang optimal. Kesalahan 4. Tidak konsisten dalam ritual malam. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Buddhisme adalah bahwa transformasi sejati terjadi melalui pengulangan yang sadar. Jika Anda hanya meminum ramuan ini satu malam lalu berhenti, Anda tidak akan memberi kesempatan bagi energinya untuk aktif ataupun memungkinkan efeknya meresap ke dalam hidup Anda. Kekuatan minuman ini terletak pada konsistensi dalam mengonsumsinya, dalam komitmen untuk menjadikannya ritual setiap malam. Para biksu mengajarkan bahwa disiplin dalam praktik suci dapat membentuk kebiasaan yang mampu mengubah hidup. Untuk merasakan manfaatnya secara penuh, berkomitmenlah untuk meminumnya selama setidaknya 7 hari berturut-turut. Ini akan membantu tubuh mencapai keseimbangan dan regenerasi yang mendalam. Kuncinya adalah konsistensi. Semakin Anda disiplin, semakin dalam transformasi yang akan Anda alami. Kesalahan 5. Mengonsumsi makanan berat atau berbahaya sebelum meminumnya.
Ini adalah kesalahan lain yang dapat mengganggu efektivitas ritual ini. Jika sebelum meminum ramuan ini kamu mengonsumsi makanan olahan, gula rafinasi, atau makan berlebihan, tubuhmu akan terlalu sibuk mencerna sehingga tidak dapat menyerap sepenuhnya manfaat dari campuran ini. Minuman ini dirancang untuk membersihkan dan menyembuhkan, tetapi membutuhkan kondisi yang tepat untuk bekerja secara optimal. Jika sistem pencernaanmu terlalu penuh, kemampuannya untuk menyerap nutrisi penting akan berkurang. Untuk meningkatkan efeknya, makanlah dengan porsi ringan dan pilih makanan alami yang tidak membebani sistem pencernaanmu. Dengan cara ini, tubuhmu akan berada dalam kondisi terbaik untuk menerima manfaat penyembuhan dari minuman ini dan memanfaatkannya sepenuhnya. Kesalahan 6. Tidak mengiringi minuman dengan pola pikir positif. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi dalam pikiran tercermin dalam tubuh, dan sebaliknya. Jika kamu meminum ramuan ini dengan pikiran negatif, stres, atau kekhawatiran, kekuatannya akan berkurang. Kondisi mental saat kamu menjalani ritual ini sangat penting, karena akan memengaruhi hasil akhirnya. Ajaran Buddha menekankan bahwa kesadaran adalah dasar dari realitas. Saat meminumnya, lakukan dengan rasa syukur, niat yang jelas, dan visualisasi positif. Sertai dengan afirmasi yang memperkuat kesehatan dan transformasimu. Transformasi akhir, tubuh, pikiran, dan jiwa dalam harmoni. Setelah menjalani ritual ini dengan penuh komitmen, kamu akan menyadari bahwa tidak hanya tubuhmu yang berubah, tetapi juga frekuensi energimu meningkat. Kamu akan merasa lebih ringan, memiliki kejernihan pikiran yang lebih besar, lebih damai dengan dirimu sendiri, dan memiliki koneksi yang lebih dalam dengan jati dirimu. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi transformasi total, sebuah kelahiran kembali dari energi batinmu. Dan ini baru permulaan. Jika kamu memilih untuk terus menjalankan praktik ini, manfaatnya akan terus berkembang, membawamu menuju evolusi yang lebih dalam di setiap aspek kehidupanmu. Sekarang, ia merasa diperbarui. Ini baru awal dari perjalanannya. Jika ia memilih untuk melanjutkan praktik ini, manfaatnya akan terus berkembang, semakin mendalam, dan memungkinkan ia mengalami transformasi yang lebih dalam di semua aspek kehidupannya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mengetahui kesalahan yang sering dilakukan banyak orang dan yang dapat menghalangi kekuatan minuman suci ini. Saatnya untuk memahami apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Kuncinya bukan hanya meminumnya, tetapi bagaimana mengintegrasikannya dalam hidup. Meskipun minuman ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah tubuh dan pikiran, penting untuk menyadari bahwa sekadar mengonsumsinya setiap malam tidaklah cukup. Keefektifannya bergantung pada bagaimana ia menyiapkan dan meminumnya. Jika ia tidak mendekati ritual ini dengan kesadaran yang tepat, efeknya bisa terhambat. Dalam kebijaksanaan Buddha, setiap tindakan memiliki tujuan, dan niat di balik setiap praktik sangatlah penting. Karena itu, lebih dari sekadar bahan-bahan yang digunakan, yang paling krusial adalah bagaimana mengintegrasikan ritual ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika ia ingin minuman ini melepaskan seluruh potensinya dan memberikan manfaat yang diharapkan, menghindari beberapa kesalahan umum menjadi langkah yang sangat penting. Berikut ini, kita akan membahas kesalahan utama yang dapat melemahkan keajaiban ritual ini dan bagaimana cara memperbaikinya agar ia bisa mengalami transformasi yang sesungguhnya. Kesalahan 1. Menyiapkannya dengan tergesa-gesa atau tanpa niat. Inti dari ajaran Buddha terletak pada praktik kesadaran penuh, mindfulness dalam setiap tindakan. Jika ia menyiapkan minuman ini dengan terburu-buru, tanpa perhatian, atau tanpa niat yang jelas, ia sedang mengirimkan energi yang salah ke dalam ritual ini. Minuman ini bukan sekadar ramuan fisik, melainkan obat spiritual yang membutuhkan kehadiran penuh. Saat menyiapkannya dengan tergesa-gesa tanpa terhubung dengan prosesnya, ia kehilangan kesempatan untuk menjadikannya sesuatu yang sakral. Cara memperbaikinya. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Syukuri setiap bahan yang digunakan.
Visualisasikan bagaimana minuman ini akan menjadi sarana bagi kesehatannya. Ingat, minuman ini mencerminkan energi yang ia berikan padanya. Jika hanya menganggapnya sebagai rutinitas harian, ia akan membatasi kekuatannya. Niat adalah percikan yang menyalakan seluruh proses. Kesalahan 2. Menggunakan bahan olahan atau berkualitas rendah. Dalam kebijaksanaan Buddha, kemurnian dalam segala aspek kehidupan adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang bertahan lama. Bahan yang ia pilih untuk membuat minuman ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitasnya. Jika ia menggunakan produk olahan seperti madu rafinasi, kunyit buatan, atau susu dengan zat aditif, maka kekuatan penyembuhannya akan berkurang. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk penyembuhan, tetapi kita harus belajar memilih dengan bijak. Cara memperbaikinya: pilih bahan-bahan segar dan alami. Gunakan produk organik jika memungkinkan. Hindari zat aditif dan opsi yang telah diproses secara industri. Dengan memilih makanan yang murni dan alami, ia tidak hanya memberi nutrisi pada tubuhnya tetapi juga menghormati siklus kehidupan. Kemurnian dari apa yang ia konsumsi akan tercermin dalam manfaat yang ia rasakan. Kesalahan 3. Meminumnya pada suhu yang tidak tepat. Ini adalah kesalahan yang sederhana tetapi umum terjadi, dan dapat sepenuhnya mengubah efek minuman ini. Banyak orang mengonsumsinya saat terlalu panas atau sangat dingin tanpa menyadari bahwa suhu adalah kunci untuk mengaktifkan kekuatan penyembuhannya. Terlalu panas dapat mengiritasi sistem pencernaan dan memperlambat penyerapan nutrisi. Terlalu dingin mengurangi kecepatan tubuh dalam mengasimilasi manfaat penyembuhan. Suhu ideal: hangat, mendekati suhu tubuh, nyaman saat disentuh, menciptakan rasa tenang dan relaksasi. Dengan meminumnya pada suhu yang tepat, tubuh memasuki kondisi keseimbangan dan istirahat yang mendalam, mendukung proses regenerasi dan permajaan saat tidur. Kesalahan 4. Tidak konsisten dalam ritual malam. Salah satu ajaran paling kuat dalam Buddhisme adalah bahwa setiap perubahan mendalam membutuhkan konsistensi. Jika hanya meminum ramuan ini sekali lalu berhenti, energi penyembuhannya tidak akan aktif secara maksimal dan efek transformasinya tidak akan terwujud sepenuhnya. Kuncinya adalah pengulangan. Para biksu Buddha mengajarkan bahwa praktik suci yang dilakukan secara sadar dan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan yang dapat mengubah hidup. Cara memperbaikinya: berkomitmen untuk meminumnya setiap malam selama minimal 7 hari berturut-turut. Anggap momen ini sebagai ritual kesejahteraan, bukan sekadar rutinitas biasa. Dengan konsistensi, minuman ini akan mengaktifkan potensi penyembuhan maksimalnya dan membawa transformasi nyata dalam hidup. Jika hanya diminum sesekali, manfaatnya akan terbatas. Kesalahan 5. Mengonsumsi makanan berat atau tidak sehat sebelum meminumnya. Kesalahan ini dapat menghambat secara signifikan efektivitas minuman ini. Jika sebelum mengonsumsinya ia makan makanan olahan atau mengandung gula rafinasi, tubuh akan kesulitan menyerap manfaat penyembuhannya. Ramuan ini dirancang untuk membersihkan dan menyembuhkan, tetapi agar bekerja secara optimal, sistem pencernaan harus siap menerimanya. Hindari makanan ultra olahan, gula rafinasi atau makanan berlemak dan berat. Rekomendasi: makan malam ringan dengan bahan alami yang tidak membebani pencernaan. Biarkan tubuh dalam kondisi optimal agar dapat menyerap sepenuhnya manfaat penyembuhan dari minuman ini. Jika ia mengonsumsi makanan berat sebelum meminumnya, bukannya menyembuhkan diri, ia justru bisa memperlambat proses alami permajaan tubuhnya. Kesalahan 6. Tidak mengiringi minuman dengan pola pikir positif. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan pikiran tidak terpisahkan. Apa yang terjadi dalam pikiran akan tercermin dalam tubuh. Jika ia meminum ramuan ini dengan pikiran negatif, stres, atau kekhawatiran, ia secara tidak sadar sedang memblokir kekuatannya. Keadaan mental saat menjalani praktik apapun sangat penting, dan minuman ini bukan pengecualian. Ajaran Buddha, kesadaran membentuk realitas.
Cara memperbaikinya. Sebelum meminumnya, tutup mata dan tarik napas dalam-dalam. Fokus pada rasa syukur, visualisasi positif, dan afirmasi. Ucapkan kata-kata seperti, "Minuman ini menyembuhkan dan memperbarui tubuh dan jiwaku." Minuman ini bukan hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga menyelaraskan energi batin. Jika ia menyesuaikan vibrasi dirinya dengan tujuan positif, transformasi yang ia alami akan jauh lebih mendalam. Kesalahan 7. Mengganggu siklus tidur setelah meminumnya. Ramuan ini dirancang untuk mempersiapkan tubuh agar dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Namun, banyak orang justru melakukan kesalahan dengan meminumnya lalu tetap menggunakan perangkat elektronik, menonton layar atau tetap terjaga hingga larut malam. Hal ini mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga mengurangi kualitas istirahat. Cara memperbaikinya. Jauhkan perangkat elektronik setelah meminumnya. Ciptakan suasana tenang, redupkan cahaya, hindari gangguan. Gunakan ritual ini sebagai sinyal bagi tubuh bahwa saatnya untuk relaksasi dan regenerasi. Jika ia mengikuti langkah-langkah ini, ia akan memaksimalkan kekuatan penyembuhan dari minuman ini saat tidur. Kekuatan sejati dari ritual ini. Sekarang, setelah mengetahui cara menghindari hambatan-hambatan ini, ia siap untuk mengintegrasikan ritual ini ke dalam hidupnya dan mengalami transformasi yang telah lama ia nantikan. Ingatlah, kekuatan minuman ini bukan hanya berasal dari bahannya, tetapi dari cara ia menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ia meluangkan waktu untuk menjalankan ritual ini, ia sebenarnya sedang membangun hubungan mendalam dengan dirinya sendiri dan alam semesta. Ini adalah sebuah panggilan untuk menyembuhkan, memperbarui, meningkatkan energi. Transformasi paling mendalam yang akan ia alami bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Apakah ia siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanannya menuju kesejahteraan? Menjadikan ritual ini sebagai bagian dari hidup Anda. Agar transformasi ini bertahan lama dan benar-benar berdampak, ritual ini harus menjadi kebiasaan bermakna, sebuah praktik sadar yang terintegrasi dalam rutinitas harian Anda. Dalam ajaran Buddhisme, setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan fokus akan meninggalkan jejak mendalam dalam tubuh dan pikiran. Apa yang mungkin tampak sebagai kebiasaan sederhana sebelum tidur sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun. Namun, seperti setiap perubahan besar, dibutuhkan komitmen, disiplin, dan kehadiran penuh. Ritual ini bukan sekadar meminum ramuan sebelum tidur, tetapi momen sakral untuk terhubung dengan diri sendiri secara lebih dalam. Berikut adalah beberapa kunci untuk menjadikan ritual ini bagian tak terpisahkan dari perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. 1. Ciptakan suasana tenang dan penuh syukur. Sebelum menyiapkan minuman ini, luangkan waktu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan. Jangan terburu-buru atau melakukannya dengan sikap terburu-buru. Energi yang Anda ciptakan saat menjalankan ritual ini akan tercermin dalam pengalaman yang Anda rasakan. Untuk memperkuat efeknya, pertimbangkan untuk menyalakan lilin sebagai simbol cahaya batin yang ingin Anda perkuat. Memutar musik lembut agar tubuh dan pikiran lebih rileks. Membersihkan ruang, menciptakan lingkungan yang harmonis dan menyegarkan energi di sekitar Anda. Semakin Anda menghormati ritual ini sebagai bentuk perawatan diri, semakin besar ketenangan dan kesejahteraan yang akan Anda rasakan saat mengonsumsinya. 2. Tetapkan jadwal tetap dan konsisten. Kunci dari perubahan yang bertahan lama adalah konsistensi. Pilih waktu yang sama setiap malam untuk menjalankan ritual ini, tanpa gangguan atau tekanan waktu. Idealnya, 30 menit sebelum tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi. Setelah meditasi atau refleksi, untuk mengoptimalkan efek menenangkan. Seiring waktu, tubuh Anda akan mulai mengenali ritual ini sebagai sinyal alami untuk beristirahat, menyembuhkan,
dan memperbarui energi. 3. Berikan makna dan niat yang jelas. Setiap kali Anda meminum ramuan ini, lakukan dengan niat yang kuat dan jelas. Fokuskan pikiran Anda pada apa yang ingin Anda capai. Kesembuhan, bayangkan tubuh Anda menjadi lebih kuat dan sehat. Keseimbangan emosional, visualisasikan ketenangan batin. Kemakmuran dan kelimpahan, rasakan energi positif mengalir ke dalam hidup Anda. Semakin dalam visualisasi dan kesadaran Anda dalam proses ini, semakin kuat hubungan Anda dengan transformasi yang sedang terjadi. Ritual ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis, sehat, dan penuh makna. Apakah Anda siap menjadikannya bagian dari perjalanan spiritual Anda? Perubahan kecil, meskipun halus, akan terus bertambah seiring waktu. Jika kamu memperhatikannya, kamu akan menyadari bagaimana setiap hari kamu semakin mendekati versi diri yang lebih baik. Kebiasaan ini bukan sekadar minum sesuatu, melainkan memulai perjalanan menuju transformasi batin. Untuk mencapainya secara efektif, penting untuk berkomitmen pada siklus minimal 21 hari. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa suatu kebiasaan terbentuk ketika dilakukan secara konsisten setidaknya selama 3 minggu. Cukup lama agar praktik ini menjadi bagian alami dalam hidupmu. Jika kamu tekun dan disiplin, kamu akan segera menyadari bahwa ritual ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menjadi ruang sakral tempat jiwamu kembali untuk mencari ketenangan dan keseimbangan. Setelah 21 hari berlalu, kamu tidak akan lagi melihatnya sebagai kebiasaan biasa, melainkan sebagai praktik spiritual yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-harimu. Selain itu, Buddhisme mengajarkan bahwa berbagi praktik bermakna dengan orang lain akan memperkuat efeknya. Jika minuman ini telah memberikan dampak positif dalam hidupmu, bagikan manfaatnya dengan orang-orang terdekat. Kamu bisa membuatkannya untuk mereka, menjelaskan manfaatnya, dan jika berkenan, berbagi momen meditasi sambil menikmatinya. Tindakan sederhana memberi ini memperkuat niat di balik ritual tersebut, meningkatkan energi dan maknanya. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya membantu orang lain merasakan manfaatnya, tetapi juga memperkuat komitmenmu terhadap transformasi yang sedang kamu jalani. Ketika praktik ini menjadi bagian penting dalam rutinitasmu, kamu akan mulai merasakan perubahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwamu. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan alam, lebih selaras dengan tujuan hidupmu, dan menemukan kedamaian batin yang lebih stabil. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada niat, energi, dan dedikasi yang kamu berikan saat mengintegrasikannya ke dalam hidupmu. Itulah kunci untuk memaksimalkan efeknya. Dengan prinsip-prinsip ini dalam pikiran, selalu ingat bahwa kemampuan untuk mengubah realitasmu ada di tanganmu. Pada akhir proses ini, kamu tidak hanya membangun kebiasaan, tetapi juga menciptakan praktik spiritual yang menyehatkan tubuhmu, menenangkan pikiranmu, dan mengangkat jiwamu. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Justru, ini menandai awal dari babak baru dalam hidupmu. Apa yang telah kamu pelajari bukan hanya tentang minuman ini, tetapi tentang cara transformasi yang dimulai dari dalam dan tercermin keluar. Meskipun tampak sebagai ritual sederhana, sebenarnya ini adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan energi alam, kebijaksanaan leluhur, dan harmoni yang sangat dibutuhkan di dunia saat ini. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dapat menjadi benih perubahan jika kita melakukannya dengan penuh perhatian dan niat. Bahkan dalam tindakan yang paling sederhana, energi yang kita berikan menentukan dampaknya dalam hidup kita. Ketika energi itu selaras dengan tujuan terdalam kita, ia dapat menciptakan transformasi yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ritual ini, dalam kesederhanaannya, memiliki potensi untuk menyembuhkan, menyegarkan, dan menyeimbangkan setiap aspek dari keberadaanmu. Ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk memperbarui diri dan menemukan kesejahteraan sudah ada di dalam dirimu. Sangat penting untuk diingat bahwa transformasi tidak terjadi dalam semalam. Minuman ini hanyalah salah satu dari banyak alat yang tersedia bagimu. Setiap kali kamu mengonsumsinya,
Kamu sedang menanam benih, dan seperti semua benih, ia membutuhkan waktu untuk bertunas dan tumbuh. Perubahan adalah proses yang bertahap namun mendalam, seperti pohon yang awalnya kecil tetapi seiring waktu menjadi kuat dan berbuah. Dengan setiap tegukan yang diminum dengan niat dan rasa syukur, kamu sedang memberi nutrisi bagi pertumbuhan itu. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, yakinlah bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, buahnya akan datang. Ritual ini tidak hanya berfungsi untuk menyehatkan tubuhmu, tetapi juga memberimu ruang untuk menghentikan ritme kehidupan yang serba cepat. Dalam dunia yang dikuasai oleh kesibukan dan gangguan, praktik ini mengundangmu untuk berhenti sejenak, bernapas, dan kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Ini adalah momen sakral di mana kamu mengizinkan dirimu untuk sepenuhnya hadir, tanpa gangguan pikiran atau kekhawatiran. Di luar manfaat fisiknya, kebiasaan ini membantumu menumbuhkan ketenangan, keseimbangan, dan yang terpenting, rasa syukur. Disitulah letak kekuatan sejatinya, dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada proses transformasi. Kunci utamanya bukan hanya pada minuman ini, tetapi pada kesediaanmu untuk menerima dan mengalir bersama perubahan. Evolusi pribadi adalah sebuah perjalanan, tetapi tidak harus sulit atau rumit. Setiap penyesuaian kecil yang kamu lakukan, sekecil apapun kelihatannya, membawamu lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah keajaiban di balik ritual ini, keajaiban kesabaran, disiplin, rasa syukur, dan kesadaran penuh. Saat menatap masa depan, ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju kesejahteraan adalah pernyataan atas kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Kamulah arsitek dari realitasmu sendiri, dan dengan setiap keputusan yang diambil dengan cinta dan niat, kamu sedang menulis kisah tentang kesehatan, vitalitas, dan kebahagiaan. Transformasi sejati dimulai dengan tujuan yang jelas, dan ketika tujuan itu diwujudkan dalam tindakan yang konsisten, hasilnya menjadi tak terelakkan. Lain kali ketika kamu menyiapkan minuman ini sebelum tidur, lakukanlah dengan kesadaran penuh bahwa kamu tidak hanya sedang memperkuat tubuhmu, tetapi juga sedang melangkah menuju versi dirimu yang lebih baik. Setiap tegukan adalah kesempatan untuk terhubung dengan esensimu, melepaskan apa yang tidak lagi berguna, dan menyambut semua hal baru yang akan datang. Jika kamu mengadopsi kebiasaan ini dengan cinta, komitmen, dan rasa syukur, perubahan yang kamu alami akan bermakna dan bertahan lama. Ingatlah bahwa kemampuan untuk menyembuhkan dan merevitalisasi selalu ada dalam dirimu. Alam telah memberimu segala yang diperlukan, kamu hanya perlu selaras dengannya dan membiarkan hidup mengalir dalam harmoni. Perjalanan transformasi ini tidak memiliki tujuan akhir, melainkan merupakan proses yang terus berlanjut. Keindahan dari perjalanan ini adalah bahwa, tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya, setiap hari memberimu kesempatan baru untuk memilih bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu. Hari ini adalah awal yang baru. Manfaatkan momen ini untuk memprioritaskan kesejahteraanmu, terhubung dengan kebijaksanaan leluhur yang mendasari ritual ini, dan menerima dengan keyakinan kemampuanmu untuk menciptakan perubahan luar biasa dalam hidupmu. Aku mengundangmu untuk terus berbagi pengalamanmu dengan kami. Ceritakan di kolom komentar bagaimana kamu menjalani proses transformasi ini, perubahan apa yang telah kamu rasakan, dan bagaimana praktik ini mulai memengaruhi hidupmu. Dengan berbagi, kamu tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga memperkuat koneksi pribadimu dengan energi kolektif yang kita semua bagikan. Bersama-sama, kita bisa terus berkembang, belajar, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih seimbang, sehat, dan penuh makna. Semoga kedamaian, vitalitas, dan kebijaksanaan selalu menyertaimu, membimbingmu di setiap langkah perjalananmu. Semoga tubuh, pikiran, dan jiwamu terus tumbuh, diperbarui, dan semakin selaras dengan harmoni alam semesta setiap harinya.